Halo, selamat pagi teman-teman kelas 5 yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Baik, Bu. baik. Kabarnya baik. Baik Bu, luar biasa Bu. Teman, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih Mbak Noni. Mbak Ratih ada? Hadir. Baik, tolong dinyalakan kameranya supaya Bu Enda bisa melihat wajah teman-teman yang cantik ya. Ya, terima kasih Mbak Ike hadir. Aturan kelas harus fokus Oke, hebat. mendengarkan. Ya, Kemudian ya, hebat Mbak Noni. Ya Bu. Ya, terima kasih sudah mengingat aturan dengan baik. Teman-teman, mari kita atur aturan ini, kita patuhi bersama supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Agar kita juga semakin semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Ya, siapa yang mau menceritakan cerita pendek yang telah dibacanya? Rati, Bu. Ya, Mbak Rati. Mbak Rati, cerita pendek apa yang dipilih dan dibaca? Roro Jonggrang, Bu. Bagaimana isi ceritanya? Di situ ada Bandung Bondowoso, Bu. Terus bangunin candi buat Roro Jonggrangnya. Adakah yang masih mengingat apa yang sudah dipelajari? Energi panas Bu. Hebat, Mbak Noni masih mengingat dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema yang baru. Untuk mengawalinya, supaya teman-teman semua semakin bersemangat, Bu Enda punya sebuah pantun. Dengarkan baik-baik pantun ini. Ayo kita menanam di halaman sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Ayo kita belajar tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Nah, teman sudah mendengar pantun tadi. Sekarang Bu Enda akan bertanya, kira-kira di tema 6 ini apa yang akan kita pelajari teman-teman? Panas Halo. dan perpindahannya. Iya, hebat sekali. Ya. 1, 2, 3. Rolling up. Rolling, 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 up. rolling, Rolling down. Rolling, 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 out, Rolling, rolling. rolling, rolling in. Baik, sekarang semua sudah in dan sudah siap. Di tema 6 ini kita akan bicara tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi dan IPA tentang sumber dan perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya diharapkan anak-anak dapat menjelaskan dan meringkas teks penjelasan, kemudian merancang ringkasan teks penjelasan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, serta dapat menjelaskan, menerapkan, menganalisis, dan membandingkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan pengamatan dan melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Masuk ke teks eksplanasi. Coba perhatikan teks berikut ini. Bu Endah minta tolong siapa yang membaca. Mirfa, Bu. Bu. Baik, Mbak Mirfa, Bu Endah minta tolong. Ya, Bu. Satu paragraf ya, Bu ya. Sumber energi panas. Ya, Benda yang dapat menghasilkan Ya. energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Gas yang diciptakan sangat tinggi sehingga panas ini bisa sampai ke bumi meski jaraknya sangat jauh.
Tina menjawab, oh begitu ya ya. Sekarang aku pengetahuan baru tentang sumber energi panas di bumi. Tidak disadari Tina dan Ayah sudah sampai di sekolah. Tina pun berpamitan dan segera bergegas menuju kelasnya. Saya Nurul, Bu. Baik, Mbak Noni. Ya, maaf Bu, Enda kurang jelas mendengar suara Mbak Noni. Mbak Nurul mau menjawab pertanyaan dari Bu Enda? Baik, Ibu. Perbedaan kedua teks, eksplanasi dan narasi. Teks eksplanasi berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya, dan lainnya terjadi. Sedangkan teks narasi berfungsi menceritakan suatu peristiwa dan biasanya ada tokoh, kejadian, dan latar, Ibu. Hebat sekali Mbak Nurul menjawab dengan benar yang disampaikan Mbak Nurul, perbedaan antara teks eksplanasi dan juga teks narasi. Nah, sekarang mari kita amati tentang teks eksplanasi berikut ini. Perhatikan bagaimana caranya menemukan kata kunci yang nantinya bisa kita gunakan untuk meringkas teks. Semuanya sudah siap, anak? Siap, Bu. Kita masuk ke topik yang pertama, teks eksplanasi. Eksplanasi yang diulang beberapa kali. Selanjutnya, kata kunci biasanya mendapat pengganti di kalimat lain. Dan yang paling terakhir, kata itu adalah merupakan kata penting yang memperjelas paragraf tersebut. Kata finansia diulang 3 kali pada paragraf tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini anak-anak, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks, yaitu mikrob. Kata kunci anak-anak. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Jadi sudah dijelaskan dalam video. Siapa yang bisa menjelaskan isi videonya tentang cara menemukan kata kunci? Yang pertama itu mencari kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Yang kedua itu mencari kata yang diulang-ulang. Yang ketiga, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain, Bu. Hebat Mbak Rati. Tepuk tangan teman-teman semua untuk Mbak Rati. Selanjutnya, siapakah yang bisa menjelaskan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi? Adakah yang bisa? Saya Ya, Mbak Umi ya. Ya, Mbak Umi. yang pertama membaca keseluruhan teks. Yang kedua dan memahami judulnya. Yang ketiga menemukan ide pokok dan kata kunci dari setiap paragraf. Yang keempat menggabungkan poin-poin penting menjadi paragraf. Dan yang terakhir memperbaiki paragraf agar sesuai dengan kalimat efektif dan kosakata baku, Bu. Hebat teman-teman, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Umi. Anak-anak, siapakah yang berani mencoba menemukan kata kunci pada paragraf pertama? Siapa berani? Baik, Bu Enda coba. Mbak Anissa ya, tadi Mbak Rati sudah. Mbak Anissa coba. Yang pertama energi panas, Bu. Ya. Hebat. Kemudian kata yang kedua. Kedua, sumber energi panas. Ada satu lagi, apa ya? Fotosintesis. Betul sekali. Selanjutnya, anak-anak silakan praktik temukan kata kunci pada teks bacaan sumber energi panas yang tadi. Tadi ada 4 paragraf, kita baru mencobanya 1. Silakan lanjutkan untuk paragraf kedua, 3 dan 4. Selanjutnya buatlah kesimpulan atau ringkasan. Sekarang untuk latihan 1, Bu Enda jelaskan dulu. Di sana teman-teman, anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Kemudian setelah latihan selesai, silakan lanjut ke latihan 2 sekalian supaya kita bisa
lebih cepat. Di latihan kedua, teman-teman baca kembali tentang sumber energi panas, kemudian garis bawahi informasi penting, dan temukan kata kunci, judul, serta membuat kesimpulan. Sudah jelas anak-anak tugasnya? Sudah, Bu. Baik, waktunya sudah selesai anak-anak semua. Sekarang siapa yang berani menyampaikan hasil kerja untuk latihan yang pertama? Siapa yang berani anak-anak? Latih. Wah, Mbak Rati sangat aktif, hebat sekali. Ini nanti bisa mengumpulkan banyak stiker. Ya Mbak Rati, apa jawabannya untuk nomor 1? Jawabannya suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas, Bu. Hebat sekali. Pelatihan yang kedua. Siapakah yang bisa menemukan kata kunci untuk paragraf kedua? Siapa ya anak-anak? Anissa, Bu. Anissa, ya mari silakan sampaikan. Paragraf kedua, kata kuncinya ada manfaat dan Ya, energi panas matahari. hebat sekali teman-teman untuk Mbak Anissa. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari bacaan tadi. Noni, Bu. Saya, Ibu. Ya, Mbak Noni, silakan. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya, sumber energi panas ada di sekeliling kita dan sumber energi panas paling besar adalah matahari yang dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Hebat sekali Mbak Noni. Di sini Bu Enda punya sebuah percakapan. Coba, siapa yang mau membaca percakapan ini? Ada 2 orang, ada Siti dan Udin. Siapa yang mau jadi Siti? Latih. Saya, Bu. Saya Nurul, Bu. Ya, Mbak Nurul jadi Siti, kemudian Mbak Rati jadi Udin ya. Tadi kita sudah membaca, menemukan kata kunci pada teks berjudul sumber energi panas. Ayo kita pelajari lagi sumber-sumber energi panas agar kita semakin memahaminya. Setuju, Udin. Ayo, aku juga mau ikut belajar bersamamu. Kita pelajari lebih Sama-sama. lanjut. Bu Enda punya video. Teman-teman sudah punya lagi? Merupakan sumber energi panas seperti bumi. Kemudian matahari dan kita yang basah setelah dicuci bisa yaitu panas bumi. Ya, baik. Sekarang Bu Enda mau bertanya, siapakah yang tahu apa itu sumber energi panas? Latih. Mbak Rati lagi? Ya, nggak apa-apa. Yang lain ayo lebih aktif seperti Mbak Rati. Ya, Mbak Rati, apa itu sumber energi panas? Baik, Ibu. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Hebat, Mbak Rati dapat. Apa saja sumber energi panas yang ada di sekitar kita? Siapa yang tahu? Ayo angkat sebut namanya. Saya Nurul, Bu. Ya, Mbak Nurul, sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Sumber energi. Ada matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi, Bu. Hebat, tepuk tangan untuk Mbak Nurul anak-anak. Sekarang anak-anak siapkan LKPD-nya dan kita buka di latihan ketiga. Di latihan ketiga ini, anak-anak akan mengamati kegiatan sehari-hari, kemudian sumber energi panas apa saja yang digunakan, lalu tuliskan pada tabel yang sesuai. Anda sekarang bertanya ke Mbak Nurul. Mbak Nurul, Baik, Bu. kegiatan apa yang Mbak Nurul lakukan? Tadi Ibu menanak nasi, Bu. Ya. Kemudian alat yang digunakan ada apa?
saja Mbak Nurul? Ada panci dan kompor. Lalu berenergi panas. Kemudian Api dari sumber kompor, energi Bu. panasnya? Bagus Api dari sekali. kompor. Tepat Mbak Nurul. Sekarang silakan anak-anak buka LKPD latihan keempat. Nah, khusus untuk LKPD ini kita akan belajar secara berkelompok. Bu Enda sudah membuat breakout room di Google Meet ini. Nanti silakan kalau muncul pilihan, pilih setuju, kemudian teman-teman akan secara otomatis masuk ke breakout room masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Di kelompok teman-teman nanti akan berdiskusi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika waktunya habis, maka teman-teman akan kembali ke Google Meet utama bersama dengan Bu Enda. Bu Enda nanti juga akan mengunjungi setiap ruangan atau kelompok-kelompok masing-masing. Nah, tugasnya dalam kelompok adalah teman-teman anak-anak silakan menemukan persamaan dan perbedaan berdasarkan hasil pengamatan tadi di latihan ketiga. Kemudian anak-anak mencatat pertanyaan yang muncul apa saja ya, dan temukan juga jawabannya serta kelompokkanlah sumber energi panas yang berasal dari listrik dan juga dari sumber energi lain serta membuat kesimpulan. Apakah anak-anak sudah jelas untuk petunjuknya? Baik, sekarang Bu Enda akan mulai breakout room-nya ya. Silakan diklik atau dipilih setuju, lalu nanti teman-teman akan masuk ke kelompok masing-masing. Waktunya sudah habis. Sekarang sudah kembali ke ruang utama Google Meeting ini. Tadi Bu Enda sudah keliling per kelompok, semua berdiskusi dengan baik dan sudah membuat pertanyaan, jawaban dan juga kesimpulan. Sekarang kita dengarkan bersama-sama presentasi dari kelompoknya Mbak Noni yang menggunakan listrik apa saja ya Mbak Noni dan teman-teman tadi. Teman-teman yang bisa membantu Mbak Noni. Ada Magicom yang menggunakan listrik, dispenser Bu. Iya, hebat anak-anak semua. Kelompoknya Mbak Noni sudah mengerjakan dengan sangat baik, sangat mantap. Nah, tadi semua kelompok sudah secara maksimal berdiskusi. Anak-anak, di sini Bu Enda menampilkan dua orang, ada Bu Guru, ada yang menjadi Bu Enda dan juga ada yang menjadi Jojo. Siapakah yang mau berperan menjadi Jojo? Rati. Silakan yang mau menjadi Bu Guru. Mbak Ike ya. Ya, Mbak Ike silakan dibaca sama Mbak Umi, Mbak Umi ya. Iya. Ya. Bu, apakah panas itu dapat berbeda? Tentu saja dapat, Jojo. Kamu memasak air dan memegang gagang panci akan terasa panas, bukan? Nah, berikut ini kita bahas sedikit tentang jenis perpindahan panas. Ya, terima kasih untuk Mbak Ike dan Mbak Umi. Anak-anak, perpindahan panas itu tepat sekali ada tiga. Ada konduksi, konvektif, dan juga radiasi. Kalau konduksi, contohnya di sini gambar apa anak-anak? Ada orang yang memegang besi kemudian dibakar pakai lilin. Kira-kira bagaimana ya? Tangannya panas. Akan panas. Kalau konvektif, merebus air. Kira-kira air ini bisa mendidih teman-teman anak-anak? Bisa. Bisa, Bu. Iya. Kenapa bisa mendidih? Apakah api dari kompor kemudian bisa berpindah? Karena panas Bu, dari melalui api panci. merambat ke panci. Iya, merambat dulu ke panci, baru ke air ya. Kemudian air yang panas di bagian bawah akan mengalir ke bagian atas. Kemudian teman-teman, kalau yang gambar nomor 3 ini, gambar matahari. Teman-teman pernah berjemur di bawah matahari? Pernah Bu.
Pernah, Bu. Pernah Ibu. Merasa panas tidak ya? Panas. Lama panas, Bu. Iya, maka dapat kita simpulkan siapakah yang mau membacakan kesimpulan apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Konduksi adalah perpindahan panas melalui hantaran. Ya, Rati, apa kalau konveksi? Perpindahan panas yang disertai zat perantara atau disebut juga dengan perpindahan panas aliran, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rati. Ya, radiasi adalah perpindahan panas tanpa hantaran. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Anak-anak, Ya. terkait dengan perpindahan panas ini, kita baru membahasnya sedikit sekali karena ini baru masuk di tema 6. Karena teman-teman anak-anak semua akan membahasnya lebih banyak lagi, lebih rinci lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini hanya pengenalan terlebih dahulu ya anak-anak. Sekarang Bu Enda akan mengajak anak-anak semua untuk melakukan sebuah percobaan sederhana. Silakan disiapkan latihan kelima dan juga alat dan bahan percobaan yang sudah Bu Enda umumkan melalui WA. Silakan disediakan es batu. Teman-teman bisa menggunakan es batu yang dicetak memakai cetakan es batu seperti ini supaya hasilnya bisa sama besar dan juga wadah-wadah yang transparan untuk meletakkan es batu. Kemudian setelah itu anak-anak semua letakkan es batunya satu di luar ruangan di bawah sinar matahari, yang kedua di dalam ruangan, dan yang ketiga di dalam tempat tertutup, boleh di lemari, boleh dimanapun tetapi tertutup. Setelah itu teman-teman akan melaporkan hasil pengamatannya. Sudah jelas petunjuknya? Jelas, Bu. Baik, waktu untuk melakukan percobaan ini adalah 30 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Google Meeting-nya tetap dinyalakan. Nanti jika ada pertanyaan selama percobaan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bu Enda. Sekarang coba siapa yang Ibu. hasil pengamatannya? Siapa anak-anak yang bersedia? Ya, Mbak Noni, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang akan mencair lebih dahulu adalah es batu yang ada di luar ruangan di bawah sinar matahari. Kemudian disusul oleh es batu yang ada di dalam ruangan. Dan terakhir adalah es batu yang ada di lemari tertutup. Tepat sekali, Nak. Tepuk tangan anak-anak semua untuk Mbak Noni. Pengamatannya sama atau ada yang melakukan yang berbeda? Sama, Bu. Baik, anak-anak. Ya, baik. Tepat sekali. Es batu yang akan mencair lebih dahulu tentu yang terkena panas matahari. Semua sudah melakukannya dengan tepat, membuat kesimpulan dengan tepat, dan juga menjelaskan alasannya dengan tepat. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, adakah hal-hal yang masih dibingungkan? Adakah yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas semua, Bu. Menyiapkan kuis, silakan diklik linknya. Bu Enda sudah bagikan lewat WhatsApp group, lalu diklik dan dimainkan kuisnya. Nanti di kuis tersebut anak-anak semua akan menemukan soal seperti berikut. Ada beberapa soal. Kemudian kalau sudah, silakan nanti teman-teman anak-anak semua bisa mengakhiri kuisnya dan Bu Enda akan melihat skornya. Silakan kerjakan kuisnya dengan teliti. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ya, Bu. Baik. Anak-anak tadi sudah mengerjakan kuis. Sekarang kita simpulkan bersama-sama.
kesimpulannya apa dari pembelajaran kita selama sehari ini? Tentang sumber energi panas dan perpindahannya. Iya, betul, Nak. Kemudian ada lagi, sebelum sumber energi panas dan perpindahannya, kita belajar tentang apa ya? Teks eksplanasi, Bu. Betul sekali, Bu Umi. Terus, teman-teman, apakah ada hal yang menarik dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa Ada, Nak Bu, yang mau? saya percoba. Oh ya, Mbak Noni. Senangkah dengan percobaan tersebut? Tenang, Bu. Ya, kemudian apa saja yang ingin Mbak Noni ketahui lebih lanjut? Tentang energi panas, Bu. Ya, besok kita akan belajar lebih jauh tentang energi panas termasuk perpindahannya ya. Sekarang anak-anak, tugasnya bersama orang tua, silakan amati kegiatan apa saja yang memerlukan energi panas dalam jumlah yang banyak. Silakan lakukan pengamatan bersama orang tua dan kirimkan hasil pengamatan anak-anak kepada Bu Guru. Nanti Bu Guru akan mengecek pekerjaan tersebut. Anak-anak sudah jelas dengan tugasnya bersama orang tua? Sudah. Iya, baik Nak. Kemudian besok kita akan bertemu di Google Meeting jam 7 seperti biasa untuk pembelajaran selanjutnya ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. sekarang Bu Enda punya sebuah motivasi untuk karena Bu Enda membuka dengan pantun, Bu Enda juga mau mengakhiri dengan pantun. Siapakah yang mau mendengarkan pantun Bu Enda? Saya. Ya, dengarkan baik-baik. Anak-anak, dalam belajar kadang merasa lelah. Jagalah semangat agar tidak hilang. Ingatlah orang tua bersusah payah supaya masa depan kita gemilang. Nah, anak-anak, Bu Enda berharap anak-anak semua selalu semangat dalam belajar ya. Nah, anak-anak, jika masih ada yang bingung atau masih menemukan kesulitan, silakan mengirimkan pada kolom komentar Google Classroom, dituliskan dan bertanyalah di sana. Bu Enda akan selalu mengecek Google Classroom. Jadi anak-anak tidak usah khawatir kalau ada hal yang belum paham, bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, mari akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Siapakah yang mau memimpin doa, Nak? Tati. Saya, Bu. Saya Ya, Mbak Umi, tolong dipimpin berdoa teman-temannya ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Umi. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi besok. Dadah. See you, Bu.